Sifat melanggar sudah menjadi naluri alami setiap manusia. Semua memiliki sifat ini. Namun, sebagai manusia, kita berusaha menekan sifat ini. Berbagai faktor mengapa manusia melanggar adalah seperti ketidaktahuan, tekanan eksternal, ketidaksabaran, dan keinginan untuk mendapatkan lebih. Keinginan inilah yang menjadi dasar berbagai kasus pelanggaran hak merek dan hak paten. Kasus pertama adalah kasus antara perusahaan mewah Jerman dan pengusaha lokal Indonesia. Hugo Boss dan Hugo Selection Line adalah dua merek yang berbeda. Melihat kemiripan dari logo, nama, dan produk, tentunya konsumen dapat kesulitan membedakan kedua merek ini. Tapi merek mana yang mendaftarkan hak merek terlebih dahulu? Hugo Boss milik Hugo Ferdinand Boss sudah terdaftarkan pada tahun 1924. Sedangkan Hugo Select Line milik Anthony Tan terdaftarkan pada 4 Juni tahun 2010. Terdaftar pada kelas 35 yaitu jasa. Hugo Boss sudah sering mengalahkan merek-merek yang memiliki nama Hugo Boss dalam unsurnya. Hugo Boss ingin menjadi satu-satunya merek dengan nama Hugo Boss. Hugo Boss menyatakan bahwa merek Hugo Select Line mengimitasi nama Hugo Selection milik Hugo Boss. Hugo Boss mengatakan bahwa Hugo Select Line memiliki itikat tidak baik dan hanya ingin menggunakan nama Hugo untuk mendapatkan keuntungan. Tetapi Anthony Tan menjawab, "Kami hanya menggunakan Hugo dan Hugo itu kata umum, jadi tak ada hak eksklusif." Sehingga pada tahun 2018, pengadilan menolak gugatan Hugo Boss karena dianggap berbeda dengan nama tergugat. Hugo Boss tidak menerima keputusan pengadilan itu dan langsung membawa kasus merek ke tingkat kasasi Mahkamah Agung. Mahkamah Agung mengabulkan permohonan Hugo Boss dan DJKI Kemenkumham diperintahkan untuk membatalkan merek tergugat karena first to file. Selain Hugo Select Line, sampai tahun 2021, Hugo Boss juga telah berhasil menggugat merek-merek seperti Hugo Classic, Hugo Men, Hugo Active, dan Hugo Street. Masing-masing merek memiliki nama Hugo sebagai poin utama dari merek mereka. Kasus ini didasari Undang-Undang Merek Pasal 6 Ayat 1, di mana permohonan harus ditolak oleh DJKI apabila merek tersebut 1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek milik pihak lain yang sudah terdaftar lebih dahulu untuk barang dan atau jasa yang sejenis. 2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan atau jasa sejenis. Karena ini dapat menyesatkan konsumen. Kasus kedua, merek handphone yang terkenal dengan ketangguhannya, yaitu Nokia, menggugat Oppo sebesar Rp689 miliar. Sengketa ini menyebabkan Oppo tidak dapat menjual HP-nya di Jerman dan berbagai negara lain. Nokia menyatakan bahwa Oppo menggunakan teknologi paten Nokia, seperti teknologi modulasi sinyal, alokasi frekuensi, dan 5G milik Nokia. Teknologi yang dipersalahkan adalah HSDPA dengan dukungan 64 QAM untuk mencapai kecepatan data yang lebih tinggi atau 21 Mbps. Sehingga pada 2 Juli 2021, gugatan yang pertama dan yang kedua dilayangkan oleh Nokia dengan gugatan yang ketiga pada 19 Juli 2021. Teknologi ini sudah dipatenkan oleh Nokia sejak awal perkembangan telepon seluler. Nokia sudah memiliki ribuan paten terkait teknologi komunikasi seluler.
Sehingga banyak perusahaan smartphone yang kesulitan untuk menciptakan teknologi smartphone baru. Akhirnya, kasus ini diselesaikan dengan perjanjian lisensi silang atau pemberian hak untuk menggunakan paten milik Nokia. Untuk mengakhiri pertikaian ini, Oppo berjanji untuk membayar royalti kepada Nokia, termasuk pembayaran susulan di mana pembayaran tidak dilakukan oleh Oppo. Perjanjian ini mencakup paten 5G dan teknologi komunikasi lainnya milik Nokia. Kasus ini didasari oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten, di mana mengatur tentang hak eksklusif yang diberikan kepada penemu atas hasil invensinya di bidang teknologi untuk jangka waktu tertentu, melaksanakan sendiri invensinya, atau memberikan persetujuan kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Dan di dalam kasus ini, Nokia mempersetujui Oppo untuk menggunakan teknologi milik Nokia. Sehingga dengan berakhirnya kasus ini akan membuka jalan bagi kolaborasi antara Nokia dan juga Oppo. Oppo juga dipersilahkan untuk menjual handphonenya di berbagai negara seperti Jerman dan negara-negara lain di Eropa. Ini semua adalah link yang saya gunakan, beserta foto dan artikel yang sudah saya riset. Terima kasih semua telah mendengarkan.